Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas materi terkait dengan sistem database. Nah, adapun anggota kelompok kami, yang pertama itu Inyoman Trio Rizky Harimbawo dengan NIM belakang 1099, kemudian Made Turangga Mandala Yuda dengan NIM 1149, kemudian saya sendiri sebagai moderator itu dengan NIM 1182. Nah, untuk materi yang pertama terkait dengan file versus database. Sebelum lanjut, ada 8 pokok pembahasan yang kami akan bahas. Yang pertama itu file versus database, kemudian penggunaan gudang data untuk business intelligence, kemudian keunggulan sistem database, kemudian yang keempat itu pentingnya data yang baik, kemudian yang kelima itu sistem database, lalu database rasional, dan 2 pendekatan untuk desain database. Kemudian yang terakhir itu sistem database dan masa depan akuntansi. Nah, yang pertama yaitu materi terkait dengan file versus database. Untuk meningkatkan kekuatan database, penting untuk mengetahui atau memahami bagaimana data disimpan dalam sistem komputer. Informasi mengenai atribut dari pelanggan seperti nama, alamat disimpan dalam bentuk file atau semua file itu berisi mengenai data-data suatu entitas yang dibuat dalam bentuk catatan. Nah, sistem manajemen database ini adalah satu program yang mengelola dan mengendalikan data serta menghubungkan data dan program-program aplikasi yang menggunakan data yang disimpan dalam database. Untuk materi yang kedua yakni penggunaan gudang data untuk business intelligence. Nah, gudang data ini merupakan satu atau lebih database yang besar yang berisi tentang data yang mendetail dan diringkas untuk beberapa tahun yang akan digunakan dalam analisis, bukan untuk pemrosesan dari transaksi tersebut. Baik, untuk materi yang ketiga yang saya akan bahas yaitu terkait dengan keunggulan sistem database. Nah, terdapat 5 keuntungan sistem database. Nah, tentunya dalam suatu perusahaan itu sistem atau aplikasi tentu memiliki keunggulan masing-masing dalam menunjang atau mempermudah untuk kinerja perusahaan. Nah, ada 5 keuntungan dari sistem database. Yang pertama itu integrasi data, kemudian pembagian data, kemudian meminimalkan kelebihan dan konsistensi data, dan yang ketiga itu yang keempat itu independensi data, dan yang terakhir itu analisis lintas fungsional. Nah, untuk yang pertama integrasi data, saya ambil secara umum bahwa beberapa file-file tentunya dikelompokkan menjadi data yang besar dan diakses oleh banyak program aplikasi. Contoh yang saya dapat gambarkan yaitu database karyawan yang menggabungkan file induk, pengajian, personalia, dan keterampilan kerja. Kemudian yang kedua itu pembagian data atau data sharing. Data-data yang terintegrasi lebih mudah dibagi dengan pengguna sah. Nah, data-data dapat digunakan mudah mencari untuk meneliti permasalahan atau memperoleh informasi mendetail yang mendasari laporan. Kemudian meminimalkan kelebihan dan konsistensi data. Oleh karena item-item data biasanya disimpan hanya sekali, maka kelebihan konsistensi data dapat diminimalkan. Inkonsistensi data dapat diminimalkan. Nah, untuk yang keempat itu independensi data. Oleh karena data dan program yang menggunakan independen satu sama lain, masing-masing dapat diubah tanpa mengubah yang lainnya. Independen data memudahkan dalam pemrograman dan penyederhanaan manajemen data. Artinya data-data yang telah diprogram itu akan lebih mudah untuk dimanajemen, dipilah seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu analisis lintas fungsional. Analisis lintas fungsional ini tentunya pada sistem database, hubungan seperti antara biaya penjualan, kampanye, atau promosi dapat secara implisit diidentifikasikan dan digunakan dalam mempersiapkan laporan manajemen. Perkenalkan, saya Inyoman Trio Rizky Harimbawo dengan NIM 1099 ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya.
saya ingin menjelaskan materi yang keempat, yaitu pentingnya data yang baik. Jadi data ini sangat penting bagi keberlangsungan suatu perusahaan. Mengapa? Karena data ini akan dapat membantu para pengusaha maupun manajernya dalam mengambil sebuah keputusan. Data yang baik tersebut dapat disusun dalam sebuah database. Nah, database ini juga memiliki arti penting dalam perusahaan agar dapat mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisa data bisnis perusahaan. Nah, jadi ada beberapa fungsi penting database, yaitu ada 5, yaitu yang pertama sebagai komponen utama atau penting dalam suatu sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Nah, yang kedua menentukan kualitas informasi yang cepat, akurat, dan relevan. Nah, sehingga informasi tersebut dapat bernilai. Nah, yang ketiga ada mengatasi kerangkapan data. Yang keempat menghindari terjadinya konsistensi data. Yang kelima ada mengatasi kesulitan dalam mengakses data. Lalu materi selanjutnya yaitu sistem database. Nah, sistem database ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama tampilan logis dan fisik atas data. Nah, jadi tampilan logis ini adalah bagaimana seorang secara konseptual itu dapat mengelola dan memahami hubungan antar item-item data. Nah, contohnya manajer penjualan itu melihat semua informasi pelanggan yang disimpan dalam tabel. Nah, jadi tampilan fisik itu mengacu pada bagian data secara fisik diatur dan disimpan dalam sistem komputer. Nah, yang kedua itu adalah skema. Skema itu merupakan deskripsi elemen-elemen data dalam database. Nah, hubungan di antara data dan model logika untuk mengelola dan menjelaskan data. Nah, jadi terdapat 3 level skema, yaitu yang pertama skema level konseptual, yaitu menampilkan secara luas, menggambarkan keseluruhan database, daftar semua elemen data, serta hubungan di antara data tersebut. Nah, yang kedua itu adalah skema eksternal, jadi menampilkan pengguna terhadap bagian-bagian dalam database, masing-masing mengacu pada sebuah subskema. Nah, yang ketiga itu ada skema level internal, jadi tampilan level rendah database itu menjelaskan bagaimana data disimpan dan diakses untuk record layout, definisi, alamat, dan indeks. Perkenalkan, nama saya Made Turangga Mandala Yuda, NIM 1817051149. Di sini saya sebagai penyaji ketiga. Yang keenam adalah database relasional, tipe-tipe atribut. Kunci utama adalah atribut database atau kombinasi atribut yang secara khusus mengidentifikasi suatu baris tertentu dalam sebuah tabel. Biasanya kunci utama adalah atribut tunggal. Kunci asing adalah atribut dalam tabel yang juga merupakan kunci utama dalam tabel lain dan digunakan untuk menghubungkan 2 tabel. Atribut non-kunci lainnya dalam tabel menyimpan informasi penting mengenai entitas. Membuat desain database relasional. Dalam sistem akuntansi manual, SNS akan mengambil informasi penjualan pada faktur penjualan pracetak yang memberikan tampilan logis dan fisik data yang dikumpulkan. Penyimpanan fisik data faktur penjualan adalah sederhana, yaitu dengan salinan faktur disimpan dalam lemari file. Berikut ini merupakan dampak beberapa cara untuk menyimpan informasi ini. Yang pertama, menyimpan data dalam satu tabel yang seragam. Masalah pertama yang disebut anomali pembaruan karena nilai data tidak diperbarui dengan benar, di mana item kunci non utama disimpan beberapa kali. Memperbarui komponen dalam satu lokal sedangkan lokasi lain tidak diperbarui akan menyebabkan inkonsistensi data. Selain itu, juga ada anomali sisipan di mana dalam mengelola database secara tidak benar yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menampakkan catatan pada database.
Dampak yang terakhir adalah yaitu anomali penghapusan, yaitu mengelola database secara tidak benar yang menyebabkan hilangnya seluruh data pada suatu entitas ketika sebuah baris dihapus. Yang kedua, memvariasikan jumlah kolom dengan menambahkan kolom tambahan untuk mencatat setiap item. Ini dapat mengurangi kelebihan data dan mengeliminasi beberapa anomali. Akan tetapi, alternatif ini memiliki beberapa kelemahan. Yang ketiga, solusi. Seperangkat tabel permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan database relasional, karena database relasional ini terstruktur dengan baik. Yang ketujuh, dua pendekatan untuk desain database. Satu cara untuk mendesain database relasional disebut normalisasi, dimulai dengan mengasumsikan bahwa segala sesuatu awalnya disimpan dalam satu tabel besar. Aturan yang kemudian diikuti untuk memisahkan tabel awal ke dalam seperangkat tabel yang disebut bentuk normal ketiga, karena mereka bebas dari anomali pembaruan, sisipan, dan penghapusan. Pada pendekatan desain alternatif yang disebut pemodelan data semantik, pendesain menggunakan pengetahuan atas proses bisnis dan kebutuhan informasi untuk membuat diagram yang menunjukkan apa yang dimaksudkan dalam database. Pemodelan data semantik memiliki keuntungan signifikan. Pertama, menggunakan pengetahuan pendesain akan proses bisnis memudahkan desain yang efisien atas database memprosesan transaksi. Kedua, model grafis secara eksplisit menunjukkan proses bisnis dan kebutuhan informasi serta kebijakan organisasi dan mempermudah komunikasi dengan para pengguna sistem, akan membantu memastikan bahwa sistem yang baru memenuhi kebutuhan aktual pengguna. Yang kedelapan, sistem database dan masa depan akuntansi. Sistem database memiliki potensi untuk mengganti pelaporan secara eksternal. Waktu dan usaha yang dapat dipertimbangkan baru-baru ini diinvestasikan dalam mendefinisikan bagaimana perusahaan dapat meringkas dan melaporkan informasi akuntansi pengguna eksternal. Di masa depan, perusahaan dapat membuat salinan database keuntungan perusahaan yang tersedia untuk pengguna eksternal laporan keuangan tradisional. Keuntungan signifikan dari sistem database adalah kemampuan dalam membuat query ad hoc untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan pada pembuatan keputusan. Sekian dari saya, terima kasih.